on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi aku udah siap-siap dan sekarang aku mau OTW ke bandara. Di mobil juga udah masukin koper dan lain-lain. Aku bawa satu koper sama satu tas, papaku bawa koper doang, tasnya divakum. Dan ya doain ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nanti aku bakal update lagi ke kalian. Semoga juga vlognya seru. Nih aku udah bawa kopernya. Terus koper aku tuh di belakang. Ini koper papaku. Ini koper papaku, koper aku di belakang. Terus aku juga bawa satu bag yang kayak ransel gitu, ransel bag. Dan ya sekarang aku mau OTW ke bandara. Sekarang itu udah jam 1:30. Dan pesawat aku tuh 17.55. Semoga antrinya juga nggak lama-lama, jadi semua berjalan dengan lancar. Semoga nggak ada yang ketinggalan, please. Kayak cuma pakai lip tint sama sedikit alis doang. Dan semalam itu aku tidur jam 5 pagi. Dan aku udah harus bangun jam 9, udah harus beli-beli barang-barang lagi. Jadi bener-bener kayak ya semoga aku bisa tidur juga di pesawat dari papaku. Terus ya deh, sekarang kita mau OTW. Aku udah bawa, semoga nggak ada yang ketinggalan sih. Aku udah bawa paspor pastinya, KTP dan teman-teman, student card juga. Terus kita juga udah bawa insurance-nya. Harusnya sih semuanya udah ya. Kalaupun ada yang ketinggalan mungkin kayak di sampo, sabun, baju gitu harusnya sih. Kalau misalnya buat yang benar-benar pergi-pergi ke sana harusnya nggak ada yang ketinggalan. Dan ya kakakku juga udah WA aku kalau misalnya nanti OTW, kalau misalnya nanti nyampe atau gimana selalu kabarin dia. Dan aku sama kakakku itu bedanya 5 jam, jadi kayak dia bisa tidur terus kan. Kita berangkat. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Jadi aku duduk di belakang, sebelahku ini koper papaku yang besar. Karena koper aku nggak terlalu besar, jadi bisa taruh di belakang. Karena koper aku tuh 26 inch, kalau papa 28. Sekarang lagi perjalanan sambil ngobrol-ngobrol juga, sambil diantarin sama saudara. Dan di sini sebenarnya aku ngantuk banget karena aku bangun tuh lumayan agak pagi untuk mempersiapkan semuanya, make sure nggak ada yang ketinggalan sama sekali. Dan aku juga sebenarnya excited banget, parah, karena ini pertama kalinya aku keluar negeri, terutama ke Europe. Dan aku juga pakai ini, si aromatic sticker gitu lah, tapi bukan merek Fresh Care. Yeay, sekarang udah sampai di bandara. Ini aku pengen ngevideoin tapi ternyata gelap, jadi ya udahlah ya. Penting udah ada momen yang diabadikan. Dan sekarang pastinya ada di Terminal 3 karena kita mau penerbangan internasional. Dan ketika aku sampai bandara ini tuh nggak terlalu rame, ini tuh kayak jam 2, jam 3 sore gitu. Dan akhirnya koper papaku di-wrap karena nggak bisa ditutup dengan rapat. Terus koper aku nggak di-wrap, tapi nanti kalian harus lihat please di akhir gimana keadaan koper aku pas sudah nyampe ke Sweden. Dan ini aku juga request sama si staffnya itu buat tempat duduknya papaku sama aku tuh kalau bisa disebelahin gitu. Karena kita pesannya kan dari aplikasi yang berbeda. Karena kita transitnya 2 kali, jadi di sini tuh langsung diprintin 3 boarding pass sekaligus. Makanya lumayan lama dan sekalian juga dicek-cekin tempat duduknya masih bisa diubah-ubah atau enggak. Ternyata cuma bisa 1 doang, yang dari sini ke Abu Dhabi, dari Jakarta ke Abu Dhabi, sisanya nggak bisa. Papa juga excited banget. Jadi ya udah deh, kita sambil nunggu terus sambil ngobrol-ngobrol dulu. Untuk berapa harga kopernya itu, kalau koper papa sih kemarin nge-wrap itu harganya 60.000. Yeay, sudah selesai. Kan bahaya Papa punya. Iya, kalau punya aku kayaknya masih oke ya Pak ya. Masih. Lagi OTW. Jalan. Kita sama-sama excited banget. Walaupun perjalanan ditempuh itu kurang lebih sekitaran 26 jam, which is itu hampir 1 harian. Dan kita udah jalan agak ke ujung, terus ternyata kita salah, itu harusnya punya yang domestik, sedangkan internasional tuh ke ujung. Jadi jalan lagi, cuman karena waktunya masih lama, jadi agak lumayan santai lah ya. Oh iya ya, internasional kita lurus. Kita ke gate 9.
Yang penting tuh udah sampai bandara dan juga udah print si boarding passnya. Nah di sini deh baru ke pintu masuk yang penerbangan internasional. Itu sudah selesai custom check dan lain-lain juga. Sekarang papa juga mau lihat-lihat di duty free. Kebetulan ini ada charging station dari Samsung, jadi bisa numpang ngecas. Terus juga kayak aku bilang tadi, ini nggak terlalu rame, jadi agak lumayan spacious ya buat duduk-duduk. Udah sampai, sekarang kita lagi nunggu. Dan di sini rambut aku masih lumayan agak merah. Nanti kan harus lihat deh, pokoknya di akhir-akhir rambut aku makin lama sudah makin memudar. Ini aku lagi jalan. Nanti kita ke tap water nih. Ini kan di sini, Medicus. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan Jadi, aku udah berjalan jauh, terus buat dapetin ini. Tapi ini tuh bisa dipakai. Tuh, tinggal tap. String puasa. Aku dari gate situ ke situ. Wow. Sampai ke gate 8. Tuh. Nah, ini ada boarding luggage. Tidak ada. Jadi ya udah deh. Oke. Aku udah jalan jauh banget dari gate 9 ke gate 3. Literally 6 gate sampai setengah jam dan itu semuanya rusak. So I hate it. Sini deh. Terus aku di US Smith itu. Mana ya? Sana deh, pas toilet deh. Nah itu tuh ada chill drinks. Jadi ada minuman yang dingin. Nah nih. Ini totalnya di 6. Let's go. Nah, kita lihat ke sini. Chill drinks. Aku sebenarnya tuh lagi nge-compare juga harganya, soalnya kalau beli yang kecil 15.000, kalau yang beli yang gede itu langsung 25.000. Kayaknya orang Indonesia kalau beli barang, dari itu makanan atau minuman, pasti yang diambil tuh yang satu di belakangnya. Dan ini juga hal yang aku lakuin. Dan aku sebenarnya ngambil yang agak belakang supaya agak adem, tapi ternyata nggak juga, nggak lebih dingin. Ini aku udah sampai keringetan, udah mulai engap karena harus pakai masker. Dan dimana stiker aromatik ini juga tuh nggak bikin segar, jadi kayak cuman buat looks cute aja ternyata. Oke, ini ada banyak tempat-tempatnya. Jadi tadi udah beli minum, belinya yang 1,5 liter, lebih banyak. Jadi itu 20.000. Wah, udah beli minum. Sekarang aku mau balik lagi. Aku mau ke toilet dulu, capek banget. Oke, nanti aku talk to you guys later. Duty free. Dadah. Jadi tadi aku kelaparan, terus aku untuk bawa ini Kensler mini, jadi buat makan. Terus sekarang sebenarnya udah dipanggil sama bandaranya. Sekarang udah harusnya naik ke pesawat. Harusnya ini udah boarding, tapi aku masih nunggu papaku nih. Kok belum balik ya? Lagi di smoking room. Oke deh, aku sekalian ngantri juga. Talk to you later. Bye. Iya. Oke, sekarang udah waktunya untuk boarding. Jadi aku udah langsung siap-siap. Ini sebenarnya aku lagi nunggu papaku karena papaku tuh lagi ngerokok dan ini belum balik-balik. Sedangkan ini antriannya lumayan panjang, jadi aku cari antrian yang agak panjang biar sambil nunggu. Terus sekarang kita udah mau naik ke pesawat. Let's go, kita naik ke pesawat. Yuk. Itu masih diinin lagi kan? Masih dicek. Kita naik ke pesawat. Tapi karena emang pesawatnya Etihad ini tuh gede banget, jadi wajar banget sih nunggunya tuh lumayan lama. Jadi kayak rada-rada macet gitu deh.
di pesawatnya, jadi kita bisa pilih mau bahasa Inggris ataupun bahasa Arab nih kayaknya sih. Terus ada banyak banget entertainment yang lain-lainnya juga. Nanti aku bakal jelasin satu persatu. Nah, sebelum itu aku juga dapat si K-pouch ini. Isinya tuh ada masker, hand sanitizer, sama ada tisu basah. Terus juga ini untuk chargernya, dia yang 3, ada buat earphone juga, ada USB. Nah, buat kalian yang bertanya, Kak, kenapa tasnya nggak taruh di atas? Padahal bisa lebih spacious kakinya. Iya sih, benar. Cuman karena itu isinya makanan-makanan sama kayak charger-charger gitu, jadi aku agak lumayan males buat naik ke atasnya lagi untuk buka si kabinnya. Dan aku juga duduknya tuh di window. Jadi kayak, ayo udahlah, aku taruh aja di kaki. Terus ini juga ada macam-macam sih flight information-nya. Terus ada games-gamesnya juga yang kita bisa lihat dari Windows. Lumayan agak menarik sih ya menurut aku. Dan ini dia toiletnya. Ya seperti toilet-toilet di pesawat pada umumnya lah ya. Dari perjalanan aku ke Abu Dhabi ini tuh ada aja orang yang buang tisu sembarangan di kloset. Jadi aku kayak lumayan kesel gitu sih sebenarnya. Oke, ini juga ada games-games. Ini ada games. Bisa click games. Ada Escape Ninja, Pac-Man, bla 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 bla. Terus bisa pilih board, casino, puzzle, sports, family, trivia board, ini all semua. Terus kita bisa sini klik, go back. Nah, terus bisa watch juga. Ini ada food and beverage. Kita bisa white wine, red wine, ini. Oke, ada room. Terus selanjutnya news and weather. Coba weather ya. Ada mas. Dan ini tuh kerennya udah gak ada lagi pramugari atau pramugara yang praktekin. Jadi semuanya tuh udah dari layar entertainment kita. Terus juga ada 2 bahasa, ada bahasa Inggris sama ada bahasa Arabnya juga. Nah, sekarang kalau udah mau tidur, lampunya langsung digelapin. Dan ini tuh agak lumayan lama sih sampai dia take off. Dan untuk bantalnya ini, jadi kalau kayak kalian nih, papaku kan tidurnya tuh kan langsung jatuh gitu ya kepalanya. Nah, sebenarnya tuh bisa pakai kanan kiri. Jadi kepala kalian itu gak kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau tiduran, tinggal langsung aja deh senderin kepala kalian ke kanan atau ke kiri. Jadi nggak perlu ke bawah, karena itu kan bakalan sakit banget ya. Harusnya tuh kita dikasih earphone, cuman karena aku pas itu lagi ke toilet, jadinya tuh jadi nggak dikasih. Akhirnya aku pakai earphone aku sendiri deh. Sambil menunggu, aku sambil nonton dulu karena emang belum ngantuk. Dan kita juga dapat bantal sama ada selimut juga. Ini aku nonton film yang aku juga nggak ngerti jalan ceritanya, tapi ya udahlah kita nonton aja deh. Dan ini dia keadaan di luar sudah gelap ya, sudah berbeda sekali. Dan ini bahkan juga belum take off juga, jadi kayak lumayan jauh banget. Aku nggak ngerti kenapa sampai sejauh ini. Ada kayak 15 menit sendiri. Untuk perjalanan aku kali ini dari Jakarta ke Abu Dhabi itu sekitaran 6 jam 20 menit. Dan kalau misalnya kalian lihat tempat duduk yang ada di emergency seat biasanya atau yang paling depan itu bakalan beda, karena kalau kita kan layarnya di belakang ya, di belakang tempat duduk orangnya. Cuman kalau mereka yang spacious banget tuh biasanya itu kan nggak ada layarnya depannya, jadi mereka tuh ntar bakal lewat samping. Jadi kita tinggal nge-flip aja dari samping tempat duduk. Kalau buat nyalain lampu atau manggil si pramugara atau pramugarinya tuh pokoknya semua udah tinggal sentuh aja di layar, nggak perlu kalian pencet-pencet lagi tombol atas bawah. Ini kalian bisa lihat ada time at Jakarta itu jam berapa sama time seats departure juga. Terus untuk makanannya pertama itu kita dapat snack. Ini dapat savory snack itu kayak biskuit yang asin sih, asin-asin gurih. Terus buat minumannya tuh sebenarnya banyak banget pilihannya. Ini aku pilih yang jus jeruk. Aku nggak tahu kenapa kok jus jeruknya kayak agak beda gitu ya, kayak agak-agak pahit. Tapi kalau kata kokoku yang di Sweden emang rasanya kayak gitu, mungkin terlalu pure ya sampai kulit-kulitnya. Tapi so far aku sebenarnya suka sama si biskuitnya ini sama savory snacknya, lumayan enak juga, lumayan lah buat ganjel. Dan juga untuk minumannya kalian harus cobain yang mango, karena itu enak banget.
Terus untuk meja yang buat naruh gelasnya itu bisa dilipat jadi kecil ataupun jadi besar, bisa didorong maju atau didorong mundur. Ini makanan pertama aku. Ini ada pilihannya tuh ada chicken, fish, ataupun pasta. Kalian bisa pilih makanannya mau yang apa. Ada saladnya juga, air mineral. Dan ini ada Anchor. Ini butter buat si rotinya. Sama ini tuh kayak semacam whipped cream, tapi kayak bukan whipped cream sih, semacam kayak krim coklat tapi bukan ice cream deh. Tapi teksturnya creamy banget. Dan ini dia makanannya itu masih hangat. Dan aku pesen yang fish, dan aku juga pesenin papaku yang fish. Dan aku tuh lupa, harusnya aku pesen yang menu berbeda, soalnya tuh lumayan agak enak makannya kalau fish terus, walaupun rasanya agak lumayan ya. Cuman namanya makanan western tuh kayak agak-agak tasteless gimana gitu. Dan aku bawain papaku bekal, ini nasi sama abon sama telur, sampai aku wrap gitu just in case, takut tumpah dan takut bau. Terus itu dapat sendok, garpu, dapat pisau juga, tapi lebih ke arah plastik. Jadi ada brokolinya, ada wortelnya, ada mashed potato, dan juga ada si ikannya. Cuman enaknya ikannya itu nggak bau tanah, nggak amis gitu. Selamat menikmati. Sekarang aku waktunya untuk makan. Aku makan 2 porsi. Ini jujur begah banget. Parah sih. Dan ended up aku tambahin bon cabai karena ini bener-bener kayak kurang banget rasanya, nggak ada pedes-pedesnya. Kayak agak-agak tasteless. Jadi ya udah deh. Pasti tambahin bon cabai, lumayan enak. Terus saladnya juga fresh, nggak bikin sakit perut. Terus kalau untuk sayurnya sih menurut aku kayak a bit overcooked sih. Soalnya harusnya dia kayak garing-garing aja, ini tuh udah lembek gitu. Cuman ya oke lah ya. So far untuk main course-nya itu oke lah menurut aku, enak-enak. Cuman aku nggak nyobain chicken, nggak nyobain pasta. Cuman untuk fish-nya sih aku lihat enak. Kalau waktu itu chickennya pakai nasi, kalau fish-nya pakai mashed potato. Oke, udah habis. Sekarang lanjut lagi ke porsi kedua. Seperti yang aku bilang, porsi keduanya aku salah. Aku malah pilih dua-duanya fish. Ini muka aku udah kayak, aduh, udah mulai enak makannya gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Mari kita makan. Terus yang kedua aku bereksperimen, tambahin abon karena pasti rasanya lebih enak. Ya udah deh. Terus aku ngabisin makan sambil ngobrol-ngobrol juga. Terus aku juga ngabisin saladnya. Pokoknya semua yang aku makan tuh porsinya kali 2, karena aku makan semua porsi papaku karena banyak banget makanan yang papaku nggak makan. Jadi daripada kebuang sayang, mendingan aku yang makan. Aku juga saya makan, dan ini baru enak jus mangganya. Kalau tadi jus jeruknya kayak kurang. Dan kalian tahu sampai akhir aku naik pesawat ini again and again jus mangga itu udah paling penolong sih. Nah ini untuk coklatnya itu tuh kayak krim gitu sih. Aku bingung ya jelasinnya, tapi nggak kayak whipped cream, tapi konsistensinya agak lebih thick, tapi nggak kayak ice cream. Dan di bawahnya tuh dia kayak ada semacam bolu coklatnya gitu. Komplementer yang kedua itu aku dikasih teh atau nggak kopi pilihannya. Aku pilih teh, terus tehnya aku request yang pakai susu dan pakai gula. Ternyata enak juga sih. Aku biasanya tuh nggak pernah minum teh yang bener-bener teh pakai susu di pesawat gitu. Karena biasanya teh doang hambar, tapi ini aku minta pakai susu sama pakai gula, dan ternyata lumayan juga rasanya. Ditambah lagi nih hangat. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Kayaknya udah lumayan panjang. Nanti bakal aku lanjut lagi karena masih ada perjalanan untuk sampai di Brussels dan juga sampai di Copenhagen dan sampai juga di Sweden sampai ketemu Koko. Oke, so thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.